Nama saya Yuda Yudiana, saya di sini sebagai volunteer relawan di KPSI. Karena saya skizo, saya pernah mengalami saat itu. Saya bahkan keluar rumah aja takut, ketemu orang nggak berani saya. Parno aja tanpa alasan yang jelas. Saya memang marah-marah. Saya 6 kali masuk rehab. Awalnya marah mengurung diri di kamar sampai lama. Kakak saya cari info soal penyakit saya, dia bingung. Penyakit apa sih nih katanya, kok mengurung diri di kamar gitu kan, kok agresif, marah-marah, kenapa ini anak adik gua gitu kan. Akhirnya browsing, ketemulah KPSI. Terus pas ketika saya tahu udah pindah ke sini, ya udah saya main sini hampir tiap hari saya. Karena di sini ada banyak teman-teman yang senasib sepenanggungan. Jadi kita bisa sharing tukar cerita gitu kan. Penyakit itu kayak gimana sih, lo alamin apa sih dulu gitu kan. Obat lo apa sih sekarang, yang dirasain sekarang apa sih gitu. Mana tahu sering ngobrol juga sama Pak Bagus, jelasin skizo itu apa, gimana cara menanganinya, harus berdamai dengan penyakit sendiri. Akhirnya saya menerima, mulai dari sini mungkin saya mulai menerima, oke, saya harus minum obat seumur hidup gitu. Saya Bagus Utomo, Ketua dan Pendiri Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Saya mendirikan Komunitas Peduli Skizofrenia karena saya adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Kakak saya yang laki-laki pertama mengalami gangguan skizofrenia sekitar tahun 95. Pada saat itu informasi tentang gangguan jiwa khususnya skizofrenia masih sangat minim. Sehingga kami butuh 10 tahun untuk menyadari bahwa gangguan skizofrenia ini dapat diobati dan dapat pulih kembali. Jadi selama 10 tahun itu kakak saya bawa berobat alternatif dengan berbagai jenis. Akibatnya kondisi kakak saya waktu itu jadi sering ngamuk ya. Terus kemudian juga rawat dirinya udah sangat buruk sekali. Kakak saya udah sempat ngelayap ya kemana-mana sehingga kondisinya udah seperti teman-teman yang terlantar di jalan gitu. Nah, hal itu menimbulkan penderitaan buat saya sekeluarga dan meninggalkan trauma lah buat saya sendiri juga, sehingga saya pikir ketika kakak saya akhirnya saya bawa berobat dan pulih, saya merasa bahwa pengalaman ini perlu disebarkan kepada keluarga-keluarga yang lain agar jangan sampai ada keluarga lain yang menderita seperti saya gitu. Skizofrenia adalah gangguan dalam penilaian realitas. Jadi orang yang mengalami skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara halusinasi dan delusi yang dia alami dengan kenyataan gitu. Halusinasi adalah rangsangan pada panca indera tetapi tidak ada sumbernya. Nah, halusinasi yang paling umum adalah halusinasi pendengaran. Jadi orang dengan skizofrenia sering kita lihat itu seperti ngomong sendiri. Padahal dia sebenarnya mendengar suara dan seringkali kemudian dia bercakap-cakap dengan suara itu. Nah, kemudian jadi dia juga bisa mengalami halusinasi visual, halusinasi penciuman, perasa di lidah, terus kemudian halusinasi perabaan atau taktil. Nah, sementara delusi adalah keyakinan yang salah atau tidak rasional, tapi dia yakini seperti seakan-akan itu benar-benar suatu kebenaran gitu. Jadi sulit dibantah meskipun kita ajukan bukti-bukti ilmiah atau alasan-alasan yang rasional sekalipun.
Ya awalnya sih saya nggak niat untuk bikin komunitas sebenarnya. Kalau orang tua saya sebenarnya agak kurang begitu nyaman gitu saya mengadakan kegiatan komunitas ini, karena bagi mereka juga mereka punya trauma sendiri gitu ya. Kalau saya begini, setelah kakak saya pulih itu, jadi saya kalau tidur gitu, saya berpikir bahwa saat saya bisa tidur enak ini pasti ada keluarga lain yang sama seperti saya dulu. Jadi anggota keluarganya marah-marah, teriak-teriak gitu, dan dia jadi susah tidur gitu. Pada saat saya makan enak, mungkin ada keluarga yang terjebak di dalam rumahnya, hanya untuk makan aja dia susah gitu, karena anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa berat yang gejalanya mungkin menimbulkan agresivitas gitu. Jadi saya pikir ya saya harus edukasi mereka lah untuk berobat gitu. Setelah kakak saya perlahan-lahan mulai pulih gitu. Jadi saya cari artikel-artikel dari internet, saya baca buku, kemudian saya terjemahkan, dan saya pikir kalau udah saya terjemahkan begini ya sayang nih kalau saya mau buang gitu aja. Jadi kemudian saya bikin website gitu. Nah dari website itu ada buku tamunya, banyak sekali orang yang merespon. Akhirnya saya bikin mailing list di Yahoo Groups waktu itu. Tetapi karena di situ tidak bisa melihat profil satu sama lain, jadi tidak terlalu berkembang. Nah, tahun 2009 saya pindahin tuh grup itu dari Yahoo Groups ke Facebook. Dari Facebook Group itulah yang kemudian berkembang hingga saat ini gitu. Karena lama-lama tambah banyak, nah kemudian kami akhirnya memutuskan untuk ketemu gitu loh. Jadi pertama kali kurang lebih tahun 2010 kami kumpul 8 orang itu di Taman Monas gitu. Dan dari situlah kemudian kami kumpul di warung, di kafe, atau di tempat umum lainnya. Kemudian kami dapat tumpangan rumah dari keluarga orang dengan skizofrenia, dan dari situlah kemudian mulai ada kegiatan-kegiatan, karena yang tadinya cuma sharing aja kan bosen ya kalau sharing aja. Akhirnya kita bikin kegiatan melukis, kegiatan kreativitas, dan dari situlah mulai akhirnya kami pikir kegiatan ini perlu dilanjutkan deket, gitu. Tapi jangan nempel banget gini. Jadi ada jaraknya gitu loh. Ada jaraknya. Nah, terus setelah dibakar. Jadi tahun 2012 KPSI itu mendapat award dari Belgia, yaitu Dr. Guislain Award. Kami dapat hadiah kurang lebih $50.000, yang kemudian uangnya itu kami gunakan untuk menyewa rumah dan melanjutkan kegiatan gitu. Kegiatan KPSI yang paling utama kami memang edukasi buat orang dengan skizofrenia dan keluarganya. Bagaimana mengelola gejala yang baik, bagaimana membangun kedisiplinan minum obat dan berkonsultasi, dan juga bagaimana beradaptasi dengan kondisi baru setelah dia mengalami skizofrenia. Dan untuk keluarganya kita ajarin untuk beradaptasi juga dan memberikan support pada anggota keluarga yang mengalami skizofrenia gitu, supaya mereka cepat pulih dan produktif lagi. Nah kemudian kita ada kegiatan kampanye publik, baik melalui media sosial, juga ke radio, kemudian juga kita kadang-kadang berkunjung ke puskesmas-puskesmas untuk mengedukasi masyarakat.
Itu sehingga suatu saat nanti stigma terhadap gangguan jiwa bisa dihapuskan. Stigma terhadap masalah gangguan jiwa itu masih sangat berat. Jadi kalau kita membicarakan masalah kesehatan jiwa ke orang umum, itu responnya juga masih sangat negatif. Stigma yang paling umum gitu di masyarakat kita adalah stigma gila. Memang dalam skizofrenia istilahnya itu bukan sembuh tapi pulih. Jadi kalau orang yang mengalami skizofrenia, dia akan hidup dengan gejala itu sepanjang hidupnya. Karena itu dia perlu pengobatan rutin dalam dosis yang terkecil untuk memelihara kondisinya agar tidak kambuh gitu. Nah, pulihnya itu sendiri terkait juga dengan kemampuan dia untuk merawat dirinya dengan baik, kemampuan sosialnya juga meningkat kembali, dan dia bisa hidup secara mandiri serta memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidupnya di kemudian hari gitu. Kenyataannya sekarang ini kita tahu bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa pulih, bisa bekerja lagi, bisa hidup sebagaimana layaknya orang lain pada umumnya gitu. Ya mereka menganggap kita tuh gimana ya, sebelah mata gitu, bukan sebelah mata, gimana ya, makhluk yang mungkin berbahaya gitu ya. Ya jangan dipandang sebelah mata karena masih ada kemungkinan untuk sembuh pasti gitu. Setelah saya ganti psikiater, dikasih obat baru, alhamdulillah enakan. Jadi pas ada KPSI lebih banyak bantu KPSI, terus saya diajak ke tim medsosnya. Saya ngedesain buat carousel Instagram, buat keperluan online shopnya gitu. Kebetulan saya kerja juga sebagai desainer grafis sama pengusaha makanan. Rencananya saya cari kerjaan yang lebih baik, atau mungkin kalau bisa membuka usaha sendiri, menikah. Saya kira ada perkembangan yang sangat menggembirakan, di mana antusiasme masyarakat untuk mengenal isu kesehatan jiwa itu meningkat ya, khususnya pasca pandemi. Meskipun masih kepada hal-hal yang dasar, namun itu sudah kami anggap sebagai potensi untuk terus mengedukasi mereka sehingga kesadarannya itu jauh lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian dengan adanya BPJS, akses terhadap layanan kesehatan itu jauh lebih mudah, apalagi sekarang obat-obatan yang bagus-bagus juga udah tercover, sehingga tidak seperti dulu ya. Kalau dulu dengan obat-obatan generik yang generasi pertama, pasien skizofrenia itu hanya sampai batasan stabil karena gejala diredakan gitu. Tapi dengan obat-obatan yang generasi terbaru sekarang ini, diharapkan dia tidak cuma stabil tapi dia juga bisa produktif kembali gitu. Jadi ini sangat memudahkan kerja kita, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa banyak sekali orang dengan gangguan jiwa, khususnya skizofrenia nih, yang bisa bekerja kembali, bisa berkeluarga, bisa membina rumah tangga dengan baik, hampir sama lah dengan masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kami memang bercita-cita agar suatu saat organisasi yang kami bangun ini nanti juga akan dipimpin oleh orang dengan skizofrenia sendiri. Jadi saya selalu ngirim perwakilan untuk mengadvokasi ke pemerintah itu semaksimal mungkin adalah orang dengan skizofrenia sendiri. Jadi dia suarakan hak-haknya, apa yang dia rasakan, sehingga para penentu kebijakan mengerti. Saya ingin menceritakan aja pengalaman hidup saya, semoga mudah-mudahan sih berguna bagi para caregiver dan mainly ODS itu, ODMK. Kalau saya pribadi sih
Saya selalu bilang bahwa saya di sini ini nggak nyari-nyari kegiatan untuk memberi inspirasi orang ya. Saya itu istilahnya melakukan sesuatu yang sudah selayaknya dilakukan oleh sesama umat manusia. Ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, yaitu bahwa masalah kesehatan jiwa ini adalah pengalaman umum setiap manusia yang tidak melulu hanya penyakit, tetapi ketika dia pulih itu akhirnya menjadi satu makna hidup yang berharga, bahwa semua manusia itu sama, hanya berbeda keunikannya gitu.